Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini pembahasannya tentang Gus Baha, akan membahas tentang faktor yang menyebabkan Gus Baha menjadi seorang yang cerdas, bahkan jadi seorang yang alim yang cukup luar biasa. Nama Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim yang biasa dikenal Gus Baha sepertinya sudah tidak asing lagi bagi muslim di Indonesia. Kajiannya tentang keislaman sudah banyak tersebar di berbagai media sosial. Gaya penyampaiannya selalu teriringi dengan canda tawa serta menggunakan logika yang sangat kuat, runtut dan sistematis. Meskipun kajian yang disampaikan terhitung sangat sulit, lewat kedalaman pemahamannya tentang keilmuan Islam menjadikan mudah untuk dipahami oleh setiap para santri serta jamaah hajinya. Ada beberapa sebab atau faktor yang telah menjadikan Gus Baha menjadi alim dan menguasai khasanah keilmuan Islam. Antaranya yang pertama adalah karena adanya faktor nasab biologis. Terus yang kedua ada faktor sanad keilmuan. Yang ketiga adalah faktor metode dalam belajar. Untuk yang pertama tentang faktor nasab biologis. Gus Baha sendiri pernah menyampaikan jika nasabnya dari jalur bapak yang merupakan nasab seorang wali yang suka tirakat. Sedangkan nasab dari jalur ibu merupakan seorang kiai, maksudnya lebih mengutamakan pada keilmuan, taklim wa taklum. Ibunya merupakan bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari dua latar belakang yang berbeda inilah melahirkan Gus Baha yang sangat alim serta sederhana. Ulama yang khas dengan peci dan baju putihnya, ia mengambil teladan dari bapaknya, Jarun Wali, dengan gaya penampilan yang sederhana serta tidak bisa disetir oleh perkembangan zaman. Bahkan sampai sekarang beliau tidak memiliki akun media sosial, sedangkan melalui ibunya, murid Mbah Maimun yang mengambil kecintaannya terhadap ilmunya, yaitu mendidik para santri, jamaah serta muhibinnya dengan ikhlas karena Allah. Gus Baha kecil diyakini sang ayah akan menjadi seorang yang alim. Perkataan ini senada dengan kakaknya. Menurut sang kakak, kelak di antara cucunya, Gus Baha lah yang sangat paling alim. Perkataan kakak dari bapak yang memiliki nasab seorang wali, inilah akhirnya terbukti. Ketika Gus Baha masih kecil, diajak sowan oleh sang ayah ke kediaman Mbah Hamid. Menurut ulama Lasem ini, kelak Gus Baha akan menjadi kiai yang alim. Terus faktor yang kedua adalah faktor sanad keilmuan. Ketika masih kecil, Gus Baha dididik langsung oleh ayahnya, yaitu Kiai Nur Salim, seorang ulama penghafal Al-Quran, murid dari Kiai Abdullah Salam, Kajen Pati. Setelah menghafal Al-Quran dan mempelajari dasar-dasar keilmuan Islam kepada sang ayah, Gus Baha dikirim ke pondok pesantren Al-Anwar Sarang yang diasuh oleh Kiai Maimun Zubair atau biasa disapa Mbah Maimun. Menurut guru kami, Kiai Maimun Zubair merupakan salah satu seorang ulama yang selalu mengedepankan keilmuan serta melestarikan tradisi para salafus soleh. Dari Mbah Maimun inilah Gus Baha bisa mengambil ilmu secara mendalam serta memiliki sanad dengan mata rantai emas atau sanadnya itu menyambung. Proses dalam mencari ilmu selain ketersambungan sanad, diperlukan juga guru yang alim dan mengamalkan ilmunya. Syekh Muhammad bin Shirin sebagaimana telah ditulis di dalam Muqaddimah Sahih Muslim berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari inti agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Seorang ulama pakar maqasid syariah, Syekh Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi
Dalam Al-Mufaqqat memberikan keterangan mengenai ciri seorang guru. Menurutnya, guru adalah orang yang dapat mengantarkan para muridnya menjadi seorang pakar. Dari sinilah kita bisa melihat Gus Baha telah menemukan Kiai Maimun Zubair atau Mbah Maimun sebagai seorang guru yang membawanya menjadi alim ulama, pakar ilmu fikih dan tafsir Al-Quran serta ilmu tasawuf. Keilmuan yang paling terlihat dari Gus Baha yaitu fikih dan tafsir Al-Quran. Tidak menutup kemungkinan beliau juga menguasai keilmuan lainnya seperti ilmu tasawuf, terus ilmu filsafat juga. Menurut Profesor Quraish Shihab, kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai ahli tafsir juga sebagai mufassir faqih karena penguasaannya dalam ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Sanad keilmuan Gus Baha melalui Mbah Maimun Zubair adalah rantai emas, yaitu berikut adalah sanadnya yang jelas. Selanjutnya yang ketiga, faktor metode belajar. Selain faktor nasab dan faktor sanad keilmuan, ada satu lagi yang menjadi rahasia kealiman Gus Baha, yaitu metode belajar. Menurut Gus Baha, salah satu metode belajar yang sering ia gunakan ketika masih nyantri, yaitu seorang santri yang membaca sedangkan gurunya menyimak, mengoreksi, serta menambahi keterangan. Selain itu, metode lain yang diterapkan oleh Gus Baha yaitu sebelum mengaji terlebih dahulu mendengarkan keterangan sang guru. Karena seorang santri harus belajar lebih dahulu. Dimulai belajar dari tata cara membacanya, gramatika Arab, lalu belajar memahami isi kandungan dalam setiap kitab turas para ulama. Gus Baha sendiri pernah membaca kitab Sahih Muslim di depan gurunya, yaitu Kiai Maimun Zubair. Metode ini biasanya dikenal sebagai metode sorogan, sebuah metode yang relevan dengan pesan yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam karangan, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa santri mentasyih atau mengoreksi bacaannya di hadapan guru sebelum dihafal. Metode seperti inilah yang selama ini diterapkan oleh Gus Baha. Ia belajar dahulu sebelum mengaji kepada gurunya, yaitu Kiai Maimun Zubair. Metode ini menjadikan Kiai asal Narukan Keranggan ini sebagai ulama yang alim, pakar ilmu fikih, ilmu tafsir, hingga ilmu tasawuf. Menurut guru kami, Gus Baha juga memiliki kebiasaan membaca kamus bahasa Arab sehingga daharahan kosakatanya melimpah. Itulah faktor yang menjadikan Gus Baha cerdas serta menjadi seorang yang alim dan menguasai berbagai keilmuan Islam. Semoga yang menonton video ini juga memiliki keturunan yang sama cerdasnya, sama alimnya seperti Gus Baha, serta banyak lagi para ulama-ulama seperti Gus Baha di Indonesia ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.